bodies laid on the carpet. Eye to eye, glistening. No, I saw it. I saw it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street light at the end, so I could show it. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Me under the mezzanine, just so that I could show it. You're golden. Jadi ini kita sedang mereview keadaan kaki-kaki S350 tahun 2012, kilometernya hanya 4.500, rekor. Yang gua rasain sekarang mobil ini kaki-kakinya gila sih, sama banget seperti baru. Nah ini gue sekarang coba muter ya. Dan gokil, radius putarnya gede banget. Dan ini setir ringan banget. Kalau masalah interior mungkin nanti bakal diceritain di speknya. Tapi ini overall selama gue bawa Mercedes-Benz yang S-Class ini yang paling enak menurut gue. Dari fiturnya juga banyak, ada fitur penghangat, ada fitur kursi pijit di belakang, panoramik juga, sunroof. Terus di sini banyak elemen-elemen wood panelnya yang makin mewah. Dan di sini juga ada teleponnya. Jadi bisa buat nelpon terima telepon. Dan di sini ada kamera mundur dan pintunya vakum empat-empatnya. Jadi menurut gue mobil ini sih layak untuk dipakai untuk kalangan muda, kalangan tua. Karena menurut gue nih mobil nyaman banget gitu. Dan mesinnya sekarang 6 silinder inline. Jadi dia udah nggak pakai yang V. Dia sudah di-upgrade ke mesin yang terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu ya Blue Efficiency. Semua ini original ya, masih di plastik. Kalau kita lihat di sini, ini masih di plastik. Di belakang sini, ini masih di plastik juga. Dan ini interiornya nggak ada yang bocel, nggak ada yang rusak tuh. Ini siap pakai bang. Kalau untuk harga ini di 675 juta nego. Barangkali ada orang yang mau lihat atau mau ngecek unit, bisa datang ke Blok M lantai basement A. Blok M lantai basement A ya. Nah ini salah satu fitur yang menurut gue sangat menarik adalah panoramic sunroof ya. Karena di S-Class sendiri jarang banget yang panoramic sunroof. Biasanya gue dapat mobil S-Class tuh yang S300 tahun 2008, 2007 itu nggak panoramik ya, jarang. Kalau ini udah ada panoramiknya. Jadi depan belakang bisa kebuka. Dan interior sendiri, panel-panelnya masih bersih banget. Ini service record Mercedes-Benz. Kalau selebihnya di sini ada vanity mirror buat ngaca, di sini ada tempat buat kacamata, STNK, ini lampu baca, juga lampu baca, ini lampu tengah, semuanya komplit sih. Di sini juga ada vanity mirrornya. Masih jalan bagus. Biasanya ini kelemahan Mercedes-Benz tuh di sini suka nggak mau nyala dan ini cepat rusak. Ini masih oke. Setir juga nggak ada bocel-bocel. Biasanya ini bocel-bocel karena kuku, ini masih bersih. Dan ini kuncinya 2. Dan ini start stop engine. Ada parkir hold brake-nya di sini sebelah kanan, dan di sini ada buat pengaturan kursi kiri depan. Kenapa kursi kiri depan ini? Biasanya yang disupirin itu kan para bos-bos, para anak-anak muda zaman sekarang tuh pinginnya kan duduk di belakang yang nyaman.
Jadi bisa di maju mundurin yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya juga bisa dimaju mundurin. Dan ini ada heater seatnya di sini. Jadi biasanya kalau tapi sih kalau di iklim Indonesia sih jarang berguna ya heater seatnya. Gitu. Di sini ada auto door lock, ini ada buat pengaturan headrest, ini ada recliningnya, terus ini electric seat, sama ini electric tilt and steering, ada cruise control, dan ini standar. Jadi di Mercedes ini ada beberapa tombol nih. Biasanya kita bingung nih tombol apa di sini. Di sini ada tombol apa-apa. Nah, di sini ada tombol AC sebelah kiri dan ini ada tombol AC sebelah kanan. Jadi ini bisa dibilang triple zone, depan, belakang. Depannya bisa kiri kanan, bisa kita atur sendiri nih. Misalnya yang kanan nih mau lebih dingin, bisa kita atur dari sini. Kalau yang kiri takutnya kedinginan atau kepanasan, bisa juga di setting dari sini. Kalau di sini sendiri di AMI di depan, di sini ada banyak nih, ada radio, ada disk, ada memory card, media interference, USB, rear, aux. Nah, ini bisa kita setting sendiri, kita mau pakai aux. Di sini ada telepon, ini bisa connection by Bluetooth kebetulan kalau ini. Terus ini ada video, videonya ini bisa aux, bisa video DVD atau TV. Contohnya seperti ini. Oh, ini video TV. Nah, ini bisa TV lokal biasanya. Dan ini biasanya tergantung signal. Gitu. Bisa nonton apa aja di sini. Contohnya seperti itu. Jadi ini kita habis dari tempat video tadi itu ada TV, bisa nonton TV, bisa pakai DVD. Ini kita kembali ke vehicle. Vehicle ini bisa ngatur lumbar posisi duduk kita yang sebelah kanan. Nah, misalnya contoh kita pencet ya. Nah, ini lumbar ini bisa dari nomor 1 sampai nomor 7. Ini ada gasnya, kalau di posisi penumpang di sini di driver seat ini bisa ada ngerasain kok. Gitu. Terus di sini ada ambient light. Ambient light ini ada 3 di S350 ini. Ada yang solar warnanya kuning, neutral biasanya warnanya putih, atau polar warnanya biru biasanya. Dan ini tingkat keterangannya bisa kita atur nomor 0 sampai nomor 5. Gitu. Terus di sini ada interior lighting delay. Biasanya kalau kita kunci mobil nih, pas kita mau turun, biasanya tuh interior masih nyala sekitar 15 detik, dan itu bisa misalnya kita nggak pakai waktu juga bisa, paling lama adalah 60 detik 1 menit ya. Terus di sini ada rear window blind. Jadi kita bisa ngatur kray paling belakang itu bisa kita atur dari sini, bisa kita atur dari sini, bisa kita atur dari paling belakang gitu. Kray itu. Jadi si kray belakang ini gunanya sih untuk mencegah panas supaya nggak ke dalam mobil gitu. Sama ini boot LED opening limiter. Jadi biasanya kita bisa setting, misalnya kalau bukanya itu nggak terlalu cepat biasanya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Jadi di sini tuh juga ada banyak nih. Kalau buat S350 ini ada display, ada time, ada language, ada Bluetooth. Bluetooth ini juga bisa dengerin lagu kita. Di versi yang 2012 ini Bluetooth ini sudah ada. Nah, ini upload atau data. Nah, pokoknya ini kita bisa juga nge-save data dari misalnya dari memory card, bisa di copy ke sini karena di sini ada memory cardnya. Nah, ini konsumsi bahan bakar, indikatornya. Oke, ini display off. Nah, di sini ada mode air suspensi. Biasanya kalau kita pencet ini, nah ini keadaan mobil sekarang, nih keadaan mobil yang normal, standar. Kalau kita pencet ini, biasanya dia ada tulisan vehicle rising. Nah, ini air suspensinya naik ke atas. Biasanya lebih tinggi daripada normal. Nah, kalau kita matiin, dia pasti turun lagi nanti. Nah, di sini ada mode sport untuk suspensi ya. Ini untuk mode sport suspensi ini jadi lebih pendek, biasanya lebih kecil si suspensinya untuk mengurangi angin dari depan.
Nah, ini hermetic comfort, artinya dia kembali normal. Nah, di sini ada tombol on, ada tombol volume, ada tombol radio juga, ada tombol kre belakang juga bisa dari sini. Dan di sini ada mode eco, manual, sama sport. Ini biar bisa mode berkendara sih. Di sini ada jam nih, jamnya cakep banget nih. Jam ini sih keren banget. Terus sini ada wood panel finishing. Ini ada apa disebutnya nih, panel-panel stainless gini, keren banget sih. Udah di sini yang tadi gue udah ceritain ini udah semua sih. Ini ada buat ngeliat belakang. Ini gue sekarang ke belakang ya. Oh, ada yang lupa. Di sini ada buat penyimpanan nih. Bisa handphone, bisa apa aja sih. Nah, terus di sini tuh ada banyak nih. Di sini ada heater. Ini buat di kursi belakang nih. Jadi di sini nih, di bolong-bolongan ini nih ada pemanasnya. Nah, terus kalau yang ini nih, yang kanan ini adalah cooler. Dan nanti kalau kita duduk di belakang kiri kanan itu ngerasa dingin. Nah, ini electric seat nih. Jadi ini kursi belakang ini kita bisa majuin dan mundurin secara elektrikal ya. Nah, kayak gini. Nah, ini buat headrestnya bisa kita atur maju ke depan. Nah, kalau biasanya kalau mobil-mobil S-Class gini kan dia butuh privacy tuh. Nah, di kanan ini, di jendela ini bisa ada namanya curtain atau apa namanya nih, kre blind gitu. Jadi kita pencet 2 kali, dia itu turun. Itu. Nah, baru kalau mau ngecek buka atau ngelihat keluar bisa juga pakai sekali lagi pencet gitu. Nah, gitu sih. Nah, di sini tuh ada banyak juga. Kita bisa dari setiap sisi kiri dan kanan itu kita bisa pencet tuh tombol-tombolnya untuk buka yang sebelah kiri dan atau buka sebelah kanan atau mengatur kre belakang juga bisa dari sini. Atau sekalian juga bisa ngatur dari panoramik belakang nih. Ini kalau contohnya nih kayak gini. Ini kalau kita ngerasa panas, ini kita bisa tutup. Gitu. Nah, kalau malam kita pengen lihat cuaca atau pengen lihat gedung-gedung, biasanya sih dibuka supaya terang juga sih. Nah, kalau ini yang belakang ini, kre belakang bisa juga dibuka dari kiri kanan. Nah, di sini tuh fungsinya juga banyak sih. Biasanya nih kalau yang tambah-tambahan itu biasanya orang-orang tuh ngisinya dengan kulkas gitu. Kulkas dari Mercedes-Benz sendiri juga ada. Nah, di sini ada ini sih. Ada kompartemen. Terus di sini ada lumbar positioning nih. Biasanya nih lumbar positioning ini untuk ngatur. Nah, ini ada kursi pijitnya. Ini kenapa ada R sama L? Ini L ini biasanya untuk left, kalau R itu untuk right. Jadi buat ngatur yang kanan kita harus pencet dulu ini. Nah, ini kita baru bisa pencet-pencet ini, ada kursi pijitnya, ini ada lumbar posisinya. Ini buat ini misalnya kita sakit punggung kita bisa naikin. Ini juga nih. Gitu. Nah, di sini ada TV-nya. TV-nya bisa dinyalain dari depan, dari belakang juga bisa. Nah, terus ada AC-nya. Ini kan aku bilang triple zone tadi. Ini juga bisa diatur nih. Dari belakang, kiri sama kanan. Terus ini ada kompartemen buat minum. Juga bisa. Di sini buat masukin nih DVD nih. Di sini kalau ada mau lihat nih. Di sini buat masukin DVD. Gitu. Di sini di sebelah sini, sebelah kiri kanan ini ada headphone jack. Juga ada buat video, buat suara sound bisa. Jadi gini bro, dari kalau kita ada di kursi kiri ini biasanya tuh pejabat-pejabat atau eksekutif muda tuh duduknya tuh paling sebelah kiri. Kenapa? Karena kursi kiri ini bisa dipencet ke depan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kursinya kan ke depan. Gitu. Ini bisa diatur juga nih dari kursi supir. Gitu. Nah, ini ada AC juga nih di sebelah sini buat ngatur-ngatur. Terus di sini ada vanity mirror.
vanity mirrornya biasanya buat ngaca yang sebelah kanan, nah yang sebelah kiri. Ini interiornya masih bagus banget ya. Biasanya ini udah ngeple-ngeple nih kalau S-Class. Di sini ada buat baca buku, baca. Terus di sini ada gantungan hanging, di sini ada airbag. Ini belum mati deh. Ini ada buat hanging juga, buat gantung jas, kemeja. Terus audionya ini Harman Kardon 14 speaker. Jadi kita ngerasanya sih seperti di opera ya. Karena dia udah kayak Dolby gitu, 14 speaker sih. Dia udah 3D sound juga, jadi kita duduk di belakang tuh kayak bulat gitu. Terus apa lagi ya? Oh, terus di sini ada sensor parkingnya. Dan kalau kita mundur, itu ada kamera mundurnya juga otomatis gitu. Jadi setiap kita masukin mundur, kameranya udah otomatis nyala gitu. Udah sih gitu aja sih, sekian aja buat tempat-tempat naruh dokumen. Kulitnya juga masih oke, nggak ada yang scratch, nggak ada yang sobek. Ini kualitasnya oke ya, bahannya keras. Misalnya buat tempat ngerokok, biasanya buat abu-abu rokok. Cuman jarang sih S-Class buat dipakai rokok karena baunya tuh pasti bau banget kalau di mobil ini sih. Terus overall sih nanti bakal disebutin dari luar aja ya, dari gambar. Aku cuman bisa nge-review dari dalam aja. Sekian dari aku. Mungkin review kedepannya akan lebih baik dan lebih bagus lagi. Support channel kita by subscribe Aero 99 Auto Cars. Oke? Thank you.